Target laporan telah dibunuh. Sedang melakukan survei lokasi. Aku terkejut melihat semua yang ada di depan mata. Tidak bisa percaya. Bunga sekolah yang sudah meninggal ternyata adalah monster. Dan gadis yang membunuh monster itu adalah teman sekelasku sendiri. Terlihat gadis itu melapor sambil berjalan ke sisiku. Tidak untuk operasi kali ini. Ada warga sipil yang terjebak jantungnya dikeluarkan. Sudah benar-benar mati. Lalu dengan lembut menggenggam tanganku. Diletakkan di dadanya. Semoga jiwamu beristirahat dengan tenang. Semoga di kehidupan berikutnya kau tidak lagi. Belum selesai dia berkata. Aku langsung memotong perkataannya membuatnya terkejut dan melompat mundur. Mengeluarkan sabit dan bersiap siaga. Kakak kau manusia atau hantu? Seharusnya manusia sih. Aku masih bernafas. Sebenarnya aku selalu membuka mata. Hanya saja semua ini terjadi begitu tiba-tiba. 1 jam. Gadis tercantik sekolah tiba-tiba datang. Katanya ingin berdiskusi tentang asal-usul manusia denganku. Tidak lama kemudian, gadis tercantik itu tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh. Tidak sabar lagi. Lalu memperlihatkan deretan gigi tajam dan cakar. Langsung merobek dadaku terbuka. Kemudian sebuah sosok berkelebat. Gadis tercantik itu tergeletak di tanah tanpa nyawa. Dan orang yang bertindak adalah gadis bernama Limuan di depanku. Saat itu dia seperti menemukan benua baru. Dengan rasa ingin tahu menatapku. Tidak terinfeksi. Juga tidak terbangun. Jantungnya rusak tapi tidak mati. Ini benar-benar pertama kali aku bertemu dengan hal seperti ini. Saat aku baru ingin bertanya apakah dia mengenaliku. Earphone-nya mengeluarkan suara. Muwan, sinyalmu masih tertinggal di lokasi. Apakah ada keadaan khusus? Kemudian dia berdiri dan berjalan ke jendela. Mulai melaporkan segala yang terjadi. 24 jam tanpa blind spot, ya, benar. Pengamatan sementara selama seminggu. Jika tidak bermutasi. Dan bawa dia kembali ke markas. Sedangkan yang aku dengar hanyalah para terinfeksi penuh kebingungan. Yang telah terbangun. Lagi syuting film, ya. Kemudian Li Muwan mengeluarkan sebuah simbol kuning. Sambil bergumam sesuatu, setelah gambar terbakar di udara. Berubah menjadi jiwa hitam yang berlarian kemana-mana. Tak lama kemudian ruang tamu yang penuh darah dan kekacauan jadi bersih rapi. Termasuk mayat si gadis cantik yang juga menghilang. Setelah melakukan semuanya, Li Muwan duduk di samping, menatapku. Mata besar menatap mata kecil. Setelah beberapa saat aku tidak tahan lagi. Kamu akan menghapusku? Dia pertama-tama menggelengkan kepala. Lalu mengangguk. Ini tergantung hasil pengamatan. Jika terinfeksi, dia akan membunuhmu. Sekarang aku mulai ragu. Apakah ini benar teman yang aku anggap imut? Kenapa beda sekali ya? Saat itu ponselnya berdering. Setelah melihat sekilas, dia tiba-tiba berkata, sudah waktunya. Bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Mendengar suara air mengalir. Mataku tak sengaja tertuju ke arah kamar mandi. Aku menggelengkan kepala dengan tiba-tiba. Memaksa diri untuk mengalihkan perhatian. Melihat ke lantai. Jantungku sendiri. Menghela napas tanpa daya. Tiba-tiba dada terasa sakit tajam. Refleks mengangkat tangan dan menggaruk. Ternyata lubang darah yang sebelumnya ada. Sekarang sama sekali tidak ada bekasnya. Hanya tersisa sedikit bekas darah. Seolah-olah mengingatkanku. Semua yang tadi bukanlah halusinasi. Bangkit dan menggerakkan tubuh. Menemukan rasa sakit juga sudah hilang. Semua ini sepertinya terlalu ajaib. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Kemudian kembali ke kamar dan mengganti pakaian. Kemudian membuang jantungku itu ke tempat sampah. Setelah semuanya beres, membuka pintu kamar. Di luar, Liu Ruyan menatapku dengan wajah dingin. Kemarin, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Aku melihat itu lalu mengerutkan dahi. Sedikit tidak sabar. Bukankah kamu sudah menerima ungkapan cinta dari Zhou Shao? Ada apa? Tidak ada apa-apa, pergi saja. Mendengar itu, Liu Ruyan terdiam. Anjing penjilat sendiri. Bagaimana bisa berbicara seperti itu padaku? Sebelumnya, walaupun dia sedang di kelas. Selama aku mengatakan ingin minum teh susu, dia langsung berlari keluar kampus. Mengendarai sepeda ke tempat yang jauh untuk membeli yang aku suka. Tapi sikapnya sekarang benar-benar seperti orang yang berbeda. Aku bisa memaafkanmu kali ini. Tapi aku harap tidak ada kali berikutnya. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Li Muwan keluar dari ruang tamu mendekat.
Oh benar. Aku tidak membawa piyama. Cari satu di kamarmu. Terlihat dia memakai daster tidur putih yang setengah transparan. Garis lekuk samar-samar. Membuatku kembali percaya pada cahaya. Liu Ruyan terkejut dengan kemunculan Li Muwan. Kakakmu kenapa di sini masih memakai baju tidurnya aku? Lalu menatapku dengan wajah muram. Kamu sebaiknya beri aku penjelasan. Sejujurnya, aku merasa otakku sangat kacau saat ini. Banyak hal telah terjadi hari ini. Tidak peduli yang mana. Semuanya membuat otak orang seperti berhenti bekerja. Ambil saja contoh baju tidur ini. Melihat bidadari putih Liu Ruyan pergi ke luar negeri, aku mabuk sendiri. Dan memaksaku. Setelah itu memarahi aku dengan kasar. Terakhir sambil menangis, baju tidur yang sebenarnya dipakai untuk kekasihnya itu. Seperti membuang sampah dilemparkan ke aku. Saat aku merasa otakku hampir meledak. Sebuah sentuhan lembut datang dari lenganku. Aku sedikit terkejut, memutar kepala dan melihat ke sana. Terlihat Li Muwan tersenyum sambil memandang Liu Ruyan. Apa yang terjadi? Siapa kakak ini ya? Liu Ruyan sangat marah mendengar sebutan kakak itu sampai melompat-lompat kesal. Meskipun dia memiliki penampilan yang menarik, tapi jika dibandingkan dengan Li Muwan, dia jadi agak kalah. Terlihat Li Muwan mengucek matanya. Ini senior ya. Saya baru selesai mandi. Mata saya agak perih. Melihat kontur wajahnya. Saya kira itu ibu dari komunitas RT. Kamu ulangi sekali lagi. Liu Ruyan sudah gemetar kesal. Ternyata piyama ini milikmu ya. Ah, sungguh tidak punya selera. Selain itu ukurannya juga terlalu kecil. Sambil berkata Li Muwan juga menarik perlahan kain di dada. Melihatnya membuatku merasa mulut kering dan lidah kaku. Tiba-tiba ada dorongan untuk membawanya meneliti asal-usul manusia. Melihat tidak bisa melawan Liu Ruyan, aku langsung berbalik pergi. Setelah sosok itu perlahan menghilang, senyuman gadis di samping juga perlahan menghilang. Dengan suara tepuk pintu ditutup, dia menarikku kembali ke kamar tidur. Membuka pakaianku. Mendengar itu aku agak ragu, tapi tetap perlahan membuka pakaian yang baru aku ganti. Li Muwan memperhatikan dadaku dengan seksama. Lukanya sudah benar-benar sembuh. Bahkan organ sudah tumbuh kembali. Lalu dia mengangkat kepala dan memandangku. Berita baik dan berita buruk. Kamu ingin dengar berita baik terlebih dahulu, kan? Kamu sudah benar-benar normal. Tidak ada kemungkinan kematian. Kalau berita buruknya, Li Muwan tiba-tiba matanya menjadi dingin. Manusia tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dalam 7 hari ke depan, jika kamu terinfeksi, aku akan membunuhmu. Ini memang kabar buruk. Lalu berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Mau kemana kamu? Mandi. Aku baru akan tidur dalam 5 menit. Tidak sabar lagi. Ini adalah pertama kalinya aku menjalankan tugas pengawasan. Aku harus bertanggung jawab sampai selesai. Meski tidur, aku harus tidur bersamamu. Belum selesai aku terkejut. Dia mengeluarkan borgol. Memborgol lengan kami berdua. Lalu menarikku ke tempat tidur. Tinggal 1 menit aku akan tidur. Jangan bergerak saat tidur. Kalau tidak, aku akan mengiris lehermu. Masih 10 detik, selamat malam. Aku tetap dalam keadaan bingung sepanjang waktu. Berbaring dengan dia di satu tempat tidur. 10 detik, tidak kurang tidak lebih. Aku mendengar suara napas Li Muwan yang teratur. Melihat langit-langit sambil menghela napas panjang. Sudahlah, nanti saja besok. Dalam kondisi setengah sadar, aku perlahan membuka mata. Menemukan diri berada di sebuah kantor aneh. Kipas angin di atas kepala mengeluarkan suara yang menyakitkan. Udara dipenuhi bau apek yang sudah lama. Cat di dinding sudah mulai mengelupas. Namun aku tidak merasa tempat ini asing. Karena sejak aku berusia 5 tahun, aku terus-menerus bermimpi hal yang sama. Awalnya aku cukup takut. Seiring bertambahnya usia, aku menjadi terbiasa. Saat itu lemari arsip di pinggir dinding tiba-tiba terbuka sendiri tanpa alasan. Aku berjalan mendekat dan membuka dokumen. Melihat ke atas yang tercatat beberapa hal yang tidak bisa dipahami. Pertarungan antara yang terbangun dan binatang telah berlangsung ribuan tahun. Setiap beberapa waktu akan muncul kelembapan. Mereka akan melakukan pembersihan kejam terhadap manusia. Dan setiap setelah pembersihan akan kembali ke retakan. Menunggu serangan berikutnya. Isi selanjutnya diselimuti kabut. Tidak bisa dilihat. Apakah ini berhubungan dengan yang disebut oleh Li Muwan tentang yang terbangun dan yang terinfeksi?
Apakah itu hal yang sama? Saat aku sedang berpikir, ambang pintu kantor yang tidak bisa dibuka selama lebih dari 10 tahun itu. Kemudian terdengar bisikan gadis. Kamu tidak bisa lari. Tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Namun ternyata Lim Wuan sedang mengigau. Hehehe, kalian tidak bisa kabur karena itu semua roti dan kueku. Pencuci mulut, cepat ke tanggung jawabku. Keesokan harinya membuka mata. Merasa diri sangat bersemangat. Tidak tahu apakah ini yang disebut Lim Wuan sebagai infeksi. Tepat saat itu, Lim Wuan membuka mata yang masih sayu. Apakah kamu sangat bersemangat? Kata itu tiba-tiba membuatku terkejut. Sangat bersemangat apa sih? Lalu aku mengerti maksudnya. Karena tadi saat gadis itu tidur, memeluk kakinya sambil meletakkannya di perutku. Betisnya secara alami menyentuh tempat yang seharusnya tidak disentuh. Aku bisa menjelaskan ini adalah fenomena fisiologis yang normal. Hei, kenapa kamu begitu tegang? Takut padaku ya? Terdengar suara klik. Pasangan yang tadinya terikat bersama dengan borgol, tiba-tiba berubah menjadi diriku yang terborgol di kepala tempat tidur. Apa yang kamu lakukan ini? Hehe, aku punya kebiasaan mandi pagi. Jika mengikuti prinsip pemantauan tanpa henti 24 jam, saat saya mandi, kamu juga harus tetap bersama saya. Tapi saya merasa sekarang keadaanmu tidak cocok. Setelah berkata begitu, dia sengaja melihat perut bagian bawah saya. Kalau tidak dikatakan sih tidak apa-apa. Setelah berkata begitu malah menjadi efek yang sebaliknya. Hanya bisa pasrah memandang ke langit-langit. Setelah beberapa saat, saling menambahkan teman. Lalu bersama-sama pergi ke kampus. Setengah jam. Kemudian sampai di depan gerbang sekolah. Lim Wuan tiba-tiba menatap saya. Siap ya? Belum sempat mengerti. Dia sudah merangkul lengan saya. Diiringi perubahan ekspresi wajahnya. Belum sempat saya berkata apa-apa. Dari belakang terdengar suara seorang gadis. Muan. Siapakah pria ini? Selamat pagi. Aku kenalkan. Ini pacar baruku. Di dalam kelas, aku melihat Lim Wuan bergaul dengan lancar bersama teman-teman lain. Aku tak bisa tidak merasa ragu. Apakah ini masih gadis yang tegas dan tegas tadi malam? Namun di mata teman-teman sekelas, aku hanyalah seorang pengekor dari Liu Ruyan. Ternyata dia sekarang bersama anak konglomerat. Aku pun menjadi badut sejati. Namun ketika Lim Wuan memelukku muncul di kelas, membuat kegemparan hebat. Lim Wuan menghadapi pertanyaan dari teman-teman perempuan. Selalu dengan senyum manis akibat jatuh cinta di wajahnya. Bahkan kadang-kadang menatap ke arahku. Di matanya penuh dengan kasih sayang dan cinta. Tapi ini membuatku merasa tidak nyaman. Gadis ini bahkan sandiwara di matanya juga. Di saat itu, ponsel bergetar. Diangkat dan ternyata dari Liu Ruyan. Aku ingin minum teh susu. Ingat, 20 cangkir. Temanku juga mau minum. Kalau dalam 10 menit belum dapat teh susu, tanggung akibatnya sendiri. Melihat serangkaian pesan ini, aku langsung memblokirnya. Entah karena hatiku yang tersayat semalam. Sekarang melihat Liu Ruyan terasa sangat tidak suka. Pelajaran pagi cepat berlalu. Sedang berjalan pulang, Lim Wuan memanggilku berhenti. Jangan bergerak. Biar aku lihat apakah kamu sudah lebih tinggi. Mungkin hanya ilusi. Aku selalu setinggi ini. Tidak benar. Dibandingkan dengan tadi malam, memang lebih tinggi sedikit. Kamu ini tidak sedang menunjukkan gejala orang yang terinfeksi, kan? Kakak, sebenarnya anak laki-laki yang baru berkembang sampai umur 20 tahun juga sangat normal. Tolong jangan terlalu sensitif, ya. Lalu aku melihat kepalanya. Mengernyitkan dahi. Suruh dia berbalik badan. Kamu, jangan sembarangan bertindak. Meski di sekolah, aku juga bisa membunuhmu. Lim Wuan dengan ragu berbalik badan. Tapi detik berikutnya dia merasa dirinya berlebihan. Kulihat aku membuka hiasan rambut di kepalanya. Rambut hitam panjang lurus terjatuh miring. Wei punya obsesif-kompulsif disorder. Beberapa helai rambut di belakangmu berdiri tegak. Sambil berkata begitu, sambil membantunya merapikan rambut. Setelah selesai, aku penasaran menatapnya. Hiasan rambut ini sudah tua seperti ini. Kenapa tidak diganti saja? Mendengar itu, Lim Wuan seolah melepaskan semua kedoknya dalam sekejap. Hanya menjawab masih bisa dengan 3 kata. Di kejauhan Liu Ruyan melihat 2 orang yang sedang bermain-main dan berkelakar. Apakah dia benar-benar tidak menyukaiku? Sebuah perasaan kehilangan yang kuat memenuhi hatinya.
Di saat yang sama di atap sebuah bangunan, seorang pria yang mengenakan jeans usang duduk di tepi balkon, santai makan mie instan. Sementara sebuah ponsel tua tiba-tiba berdering. Sebenarnya aku sedang sarapan. Sarapan ya makan mie instan. Ponsel itu mengirimkan pertanyaan dari orang lain. Bukankah itu murid kecilku yang sudah kuliah? Kasih uang kuliah dan beli baju untuknya. Uang habis. Dia juga keluarga kita. Kalau kamu kesulitan bilang saja langsung. Jangan dipikul sendiri. Lebih dari 10 tahun sudah kutanggung semuanya. Tidak mungkin tidak kuat kan? Ini adalah seekor hewan tingkat pelopor. Yang menyeberangi retakan. Kamu pergi selidiki dulu. Dan apakah gadis itu pergi mengintai? Iya. Jangan lihat dia biasanya begitu. Sebenarnya dia sangat penakut. Nanti jangan sering-sering menyuruh dia melakukan tugas aneh. Tenang saja. Hanya memantau seorang yang dicurigai terinfeksi selama seminggu saja. Ya. Asal tidak sampai mengurus kasus kurus. Pria itu menutup telepon. Mengambil mie instan yang belum habis. Tersenyum melihat ke suatu tempat di kota. Di jalan sepi yang sudah tidak berpenghuni. Seorang pria berlari dengan tubuh penuh darah. Tolong, siapa yang bisa tolong saya? Namun ini adalah jalan yang akan segera dibongkar. Jalan yang sudah kosong dipindahkan. Tidak ada yang merespon teriakannya minta tolong. Tiba-tiba ada semburan udara panas di belakang pria itu. Dia perlahan mengangkat kepala. Menemukan seekor monster bercambuk menatapnya dengan garang. Detik berikutnya langsung menerjang pria itu. Namun saat gigi monster menyentuh pria itu, sebuah peluru menembus leher monster. Guncangan besar membuat monster terpental. Seorang pria mengenakan celana jeans robek. Dengan tenang langsung melakukan serangan tambahan. Beberapa detik kemudian tiba di depan monster. Mengeluarkan sebuah kristal hitam pekat dari dalamnya. Lalu dengan dahi berkerut mengeluarkan ponsel. Halo, informasi kalian salah kan? Kenapa cuma ada binatang buas bekas siraman? Katanya sudah dijanjikan. Di mana bendera Vanguard? Coba cari di sekitar misi penaklukan gabungan. Seharusnya tidak salah. Setelah menutup telepon, pria koboi mengeluarkan sebuah jimat kuning. Menghadap pria yang terluka. Semua yang terlihat hanyalah khayalan. Sampai pagi, semua akan terlupakan. Orang yang terluka ingin bertanya lebih banyak. Namun, dia tak kuat dan pingsan. Pria koboi tanpa ekspresi. Jika kau menjadi yang terinfeksi, akan ada waktu kita bertemu lagi. Setelah berkata demikian, sosok itu menghilang di jalanan gelap. Selama 15 tahun, aku terus bermimpi hal yang sama. Tidak ada dalam mimpi yang bisa dihancurkan oleh kekuatan luar. Sampai dia muncul. Sebuah file dalam mimpi itu terbuka. Segel. Peristiwa yang tercantum di atas. Sangat mirip dengan apa yang terjadi hari ini. Monster yang menyamar sebagai gadis populer sekolah. Dia yang membunuh monster dengan satu serangan. Dan juga hatinya yang bisa tumbuh kembali setelah diambil keluar. Semua ini terasa begitu fantastis. Namun orang yang membunuh monster dan menyelamatkanku ternyata adalah teman sekelasku di universitas. Dia sepertinya berasal dari sebuah organisasi misterius. Untuk memastikan aku tidak terinfeksi atau diasimilasi oleh monster, dia mulai mengawasiku selama seminggu. Sementara itu aku juga ingin mengungkap mimpi yang membingungkanku selama bertahun-tahun. Aku pun dengan senang hati menyetujuinya. Namun keputusan itulah yang akhirnya membawaku ke dunia baru yang sama sekali berbeda. Yang tak kusangka adalah hal itu berlangsung 24 jam tanpa henti. Tidak hanya harus tidur dengan borgol dan berbaring di tempat yang sama. Bahkan di sekolah dia selalu mengaku sebagai pacarku. Saat keluar dari sekolah, aku yang ingin pulang malah ditarik ke jalan perbelanjaan oleh Li Muwan. Melihat Li Muwan yang keluar dari restoran dengan mengenakan kostum boneka. Tangannya juga memegang setumpuk selebaran tebal. Membuatku tidak bisa tidak teringat pada apa yang pernah dikatakan seseorang sebelumnya. Ketika muda, orang tua Li Mu meninggal akibat gempa bumi. Sejak SMA dia mulai bekerja sambil belajar. Baik sebagai kasir supermarket atau membagikan selebaran. Dia akan melakukannya. Namun dia sudah menjadi seorang yang tercerahkan. Masih berada dalam sebuah organisasi misterius. Kenapa masih begitu kekurangan uang? Seiring gelapnya waktu, Li Muwan juga sudah membagikan semua selebaran di tangannya. Kemudian berbalik dan melepas penutup kepala di kepalanya. Dengan semangat memandang ke arahku berjalan. Aku akan membawamu makan besar.
Melihat ujung rambut dan pipinya yang basah oleh keringat, aku tak bisa tidak terpaku di tempat. Lupa untuk menjawab. Li Muwan terlihat sedikit malu karena aku terus menatapnya. Kenapa aku terlihat sangat berantakan? Aku menggaruk kepalaku. Kamu benar-benar cantik. Suasana menjadi agak canggung. Tatapan mata tanpa sadar mengalihkan pandangan ke kejauhan. 1 menit kemudian, Li Muwan melihat ke arah warung mie di pinggir jalan yang masih buka. Dengan sedikit kurang percaya diri menatapku. Adik senior boleh tidak? Setelah berkata begitu, dia dengan hati-hati mengamati saya. Sepertinya khawatir saya akan marah. Melihat wajahnya seperti itu, aku tersenyum senang. Baiklah, aku memang suka makan mie. Dan harus mangkok besar pula. Setelah berkata begitu, dia hendak mengembalikan kostum boneka bersama dia. Tiba-tiba suara sinis terdengar dari belakang. Hei! Memang kamu yang merebut pria sahabatku. Aku mengerutkan alis dan menoleh, ternyata yang datang adalah sahabat Liu Ruyan. Kemudian aku menatapnya dengan wajah sangat marah. Yongxi Mei, kalau tidak ada urusan, segera pergi. Setelah berkata begitu Li Muwan tersenyum. Hal ini membuat Zhang Meng yang sudah marah langsung meledak. Mengambil tas di tangan dan akan melemparkannya ke arah Li Muwan. Aku tiba-tiba menendang Zhang Meng sampai terlempar. Melindungi Li Muwan di belakang tubuhku. Zhang Meng yang tergeletak di tanah tampak sangat kesakitan. Kamu anjing setia langit. Tunggulah aku. Biarkan Ruyan datang untuk membalasmu. Mendengar itu aku maju dan menariknya dengan paksa. Lalu melemparkannya paksa ke bangku panjang di samping. Pergi dan selesaikan urusanmu. Memang ada yang menarik dan memesona. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Zhang Meng kaget. Biasanya lemah seperti anak ayam yang menjilat. Sekarang kekuatannya luar biasa besar. Dan ketika Li Muwan melihat tindakanku, sudut bibirnya terangkat dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat. Sambil bergumam di mulutnya, bukan hanya penampilan, bahkan kekuatan mulai berubah. Kamu sebenarnya apakah seorang yang terbangun atau yang terinfeksi? Tak lama kemudian Liu Ruyan melihat Zhang Meng yang sedang menangis duduk di bangku panjang. Berbalik menatapku. Jangan bercanda. Lihatlah, Meng Meng bahkan menangis. Hualuo pun terpana. Karena menyadari orang di depannya tampak lebih tinggi. Wajahnya juga menjadi lebih tampan. Li Muwan melihat situasi itu langsung merangkul lenganku. Lihat gadis gemuk itu sangat galak. Aku sangat takut. Mendengar itu aku agak tidak bisa menahan. Kamu orang yang bisa membunuh monster dalam sekali serangan. Masih takut dengan orang biasa yang... Nanti saja aku malas berdebat. Langsung membawa Zhang Meng ke kantor polisi. Mengembalikan. Selama bertahun-tahun memanfaatkan nama Liu Ruyan. Meminjam 70.000 yuan dariku. Akhirnya karena tidak ada uang menulis surat hutang. Melihat Liu Ruyan dan Zhang Meng berjalan menjauh. Aku menghela napas panjang. Sepertinya ini adalah perpisahan dengan diriku di masa lalu. Sementara Li Muwan duduk di tangga di samping dengan tersenyum. Kenapa tidak tega membuat cinta pertamamu menderita? Mendengar itu aku tertawa lepas. Bukan karena rasanya sangat menyenangkan. Dengan kegaduhan seperti ini, makan pun tidak jadi. Pul pulang ke rumah dan membuat makan malam sendiri. Ini membuat Li Muwan terpana. Aku tak bisa menahan perasaan haru. Gadis ini sebenarnya menjalani hidup seperti apa sebelumnya. Selama masa pengamatan. Kalau kamu mau makan apa, bilang saja padaku. Sambil bicara juga memberinya makanan. Mendengar itu sudut mata Li Muwan tampak basah. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi makan malam ini membuatku merasa. Li Muwan seolah melepaskan sebagian kewaspadaannya terhadapku. Setelah membereskan makan, aku langsung menuju ke kamar mandi. Tapi yang membuatku agak canggung. Li Muwan juga ikut mengikuti. Dan mulai melepas pakaiannya. Ini membuatku sedikit panik. Kamu sedang melakukan apa? Li Muwan menatapku dengan wajah tidak bersalah. Bukankah sudah dikatakan pengawasan 24 jam tanpa titik buta? Ini bagaimana sopannya? Lagi pula pagi tadi aku juga mandi sendiri bukan? Akhirnya Li Muwan dengan terpaksa menyetujui. Hanya saat mandi aku boleh keluar dari pengawasannya. Dan saat aku mandi, Li Muwan yang duduk di sofa tersenyum tipis. Seolah semua yang tadi terjadi, hanya lelucon yang disengaja darinya. 1 jam kemudian, aku dan Li Muwan kembali melakukannya. Memakai pakaian lengkap tidur bersama dengan borgol. Masih pada waktu itu,
Tidak kurang 1 menit. Tidak lebih 1 menit. Dengan setengah sadar, aku membuka kedua mataku. Ternyata sosok di sebelahku sudah tidak ada. Setelah mencari sebentar, aku melihat Li Muwan berdiri di balkon. Cahaya bulan yang terang menerpa tubuhnya, memantulkan sebuah gambar yang sangat indah. Tiba-tiba suara dingin keluar dari mulut Li Muwan. Lain kali kalau kamu mengintip lagi seperti ini, aku akan membunuhmu. Aku yang sudah merasa bersalah jadi terkejut. Aku hanya melihat kamu tidak ada. Sedikit khawatir dia tersenyum. Wajahnya berubah menjadi sedikit penuh permainan. Ah, cuma bercanda saja. Setelah dia melakukan itu padaku, rasa kantukku hilang seluruhnya. Kamu orang yang baik, tapi jika kamu adalah orang yang terinfeksi, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Mendengar kata-katanya aku menghela napas. Jika aku berubah menjadi monster pemakan manusia, membunuhku juga hal yang wajar. Tatapan Luo Li Muwan agak berkilau. Tapi aku tidak ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Awalnya kupikir semua itu hanya topengnya. Tapi kini terlihat, dia lebih rapuh daripada yang dia kira. Setelah lama, dia memecah keheningan. Kamu pasti pernah dengar tentang masalah keluargaku, kan? Aku mengangguk, tidak berkata banyak. Diam-diam menatapnya. Hari itu adalah ulang tahunku yang kelima. Saat badai guru menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku mengikuti guruku. Penjaga malam tidak sekuat organisasi lain. Kami berhutang banyak uang. Tapi bagaimanapun juga, mereka selalu memberikan yang terbaik padaku seperti keluarga. Meskipun tidak banyak, tapi setiap hal sangat berharga bagiku. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan guruku. Sambil berkata, dia dengan hati-hati mengeluarkan jepit rambut tua itu. Aku terus mendengarkan dengan sabar di sampingnya. Dari situ aku tahu dia tergabung dalam organisasi bernama Penjaga Malam. Guruku adalah seorang penyadaran tingkat 6. Meskipun kemampuannya cukup baik, tapi karena pengaruh lembab dulu, dia sangat takut bertarung dengan binatang. Hanya bisa ikut tugas-tugas yang berkaitan dengan terinfeksi. Lalu dia bilang, sangat suka makan masakan yang kubuat, sangat suka tinggal di rumahku. Sambil berkata-kata, butiran air mata yang berkilau mengalir di wajahnya. Aku perlahan mengangkat tangan untuk menghapus air matanya. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa terus bertahan. Kamu bilang apa? Li Muwan menatapku dengan mata terkejut, kemudian menggigit bibirnya pelan. Saat dia hampir berkata sesuatu, sebuah cahaya merah berkelebat di matanya. Lalu terdengar teriakan dari gang. Saat aku menoleh untuk melihat, Li Muwan sudah melesat keluar. Teriakan mencekam terdengar di gang sunyi, disertai suara mengunyah yang aneh. Ketika aku tiba di tempat itu, ternyata ada seorang wanita sedang dimakan oleh monster yang tak dikenal. Tiba-tiba wanita itu menyadari aku yang bersembunyi di sudut. Aku yang baru ingin berlari keluar. Tiba-tiba ditahan oleh Li Muwan yang sangat tenang. Wanita di tanah tampaknya juga mengerti bahwa ia tak punya jalan keluar. Mata penuh permohonan. Tolong bunuh aku. Wow, di detik berikutnya, Li Muwan entah dari mana mengeluarkan sebuah sabit kematian. Satu gerakan cepat melompat keluar. Kilatan dingin menyambar. Makhluk itu pun terbelah menjadi beberapa bagian. Lalu berjalan menuju wanita itu. Berjongkok, menggenggam tangan lawan. Dengan lembut meletakkannya di dada. Semoga jiwamu beristirahat dengan tenang. Di kehidupan berikutnya tak lagi menderita. Setelah berkata, sabit mengantar perjalanan terakhirnya. Kemudian perlahan berjalan menuju saya. Aku akan memanggil organisasi untuk mengurus sisanya. Sekarang kita pulang dulu. Kata-kata belum selesai diucapkan. Udara di sekitar mulai mengalami distorsi. Sebuah retakan ruang perlahan muncul. Melihat itu, aku mengingatkannya sambil berlari ke arahnya. Li Muwan perlahan menoleh. Tepat saat itu bertatapan dengan makhluk yang keluar dari retakan. Pupilnya tiba-tiba menyempit. Ingin melawan serangan makhluk itu. Namun sudah terlambat. Kekuatan besar itu melemparkannya terjatuh. Dalam mulutnya langsung memuntahkan darah segar. Sabit di tangannya juga terlepas dan terbang. Jatuh di tanah tak jauh dari situ. Jelas dia sudah kehilangan kemampuan bertarung. Lalu secara naluriah berteriak ke arah tempat aku tadi berdiri untuk lari cepat. Berjuang untuk berdiri. Namun menemukan kakinya sudah lumpuh dan lemas.
Karena yang muncul di depannya bukanlah penginfeksi, melainkan binatang yang meninggalkan bayangan mengerikan di hatinya. Menghadapi mulut besar berdarah yang terbuka lebar dari makhluk itu, jelas dia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Di saat antara hidup dan mati ini, sebuah batu terbang ke arahku, mengenai kepala monster itu. Berteriak berusaha menarik perhatian monster, memberi isyarat agar dia cepat melarikan diri, lalu melemparkan sebuah batu lagi ke arah monster. Kali ini monster benar-benar marah, melompat besar ke arahku. Li Muwan menatap hewan yang mendekatiku. Perasaan tak berdaya yang mendalam muncul di hatinya. Kenangan datang seperti gelombang. Orang tua yang dibunuh dengan kejam. Kerumunan orang yang melarikan diri kemana-mana. Api yang membumbung tinggi dan bau darah yang membuat mual. Tiba-tiba ada teriakan menyakitkan. Membuatnya tersadar. Namun dia menemukan aku sudah kehilangan satu lengan. Darah mengucur deras seperti mata air. Pupilanya mulai melebar. Ekspresinya menjadi kosong. Dan rasa sakit yang hebat hampir membuatku kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, kemarahan yang kuat memenuhi seluruh tubuh. Dengan sisa akal sehat yang ada, berteriak keras kepada Li Muwan. Baiklah, bertahan hidup dengan kebingungan. Bantulah aku membalas dendam. Pada saat ini, pandangan Li Muwan sudah kabur karena air mata. Kemudian seperti telah mengambil suatu keputusan. Mengambil napas dalam-dalam. Menghapus air mata di wajah. Mencengkeram erat sabit yang diambil. Tatapan matanya menjadi dingin. Detik berikutnya, aura tubuhnya meningkat drastis. Dan mulai membunuh. Setelah berkata seperti itu, berubah menjadi kilat dan melesat keluar. Dalam sekejap monster kehilangan satu lengan. Mengeluarkan raungan marah. Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi mengejek. Sudut bibir tersenyum sinis. Seperti mengejek Li Muwan. Waspada menatap monster. Seluruh tubuh basah oleh keringat dingin. Tiba-tiba monster itu menyerang. Dalam sekejap telah berada di depan Li Muwan. Li Muwan sama sekali tidak sempat menghindar. Hanya merasakan dada terasa dingin. Kemudian rasa sakit hebat menyebar ke seluruh tubuh. Kesadaranku saat itu sudah mulai kabur. Rasa sakit lengan yang patah bahkan lebih menyakitkan daripada dicabut hatinya. Entah kenapa, kemampuan penyembuhanku tiba-tiba hilang. Berusaha keras untuk membuat diri lebih sadar. Tiba-tiba sebuah bayangan jatuh ke pelukanku. Li Muwan yang sangat lemah menatapku. Menemukan aku masih hidup. Sudut mulutnya yang pucat tersenyum tipis. Masih hidup. Sungguh bagus. Setiap kata yang diucapkan seolah mengerahkan seluruh tenaga. Darah terus mengalir dari mulutnya. Namun masih ingin berkata lebih banyak denganku. Kamu tadi di balkon bilang itu masih dihitung atau tidak? Mendengar itu aku menangis tidak berhenti. Berusaha mengangguk dengan keras. Berusaha memeluk dia yang ada di pelukanku. Ingin agar suhu tubuhnya tidak hilang begitu cepat. Li Muwan melihat itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Sangat ingin sekali makan sekali lagi masakanmu. Lalu perlahan menutup kedua matanya. Tidak pernah membuka lagi. Aku terpaku memandang Li Muwan yang kehilangan nyawa. Otakku benar-benar kosong. Dan monster itu tampaknya sangat puas dengan karyanya. Sedang perlahan mendekatiku. Setiap langkah menginjak darah segar Li Muwan. Melihat semua yang ada di hadapanku. Sebuah kemarahan tak terucapkan membakar seluruh tubuhku. Tangan terkepal erat hingga kuku. Terluka dalam sampai ke telapak tangan. Tiba-tiba segala sesuatu di sekeliling berubah menjadi hitam putih. Hanya dia di pelukan ini yang menjadi satu-satunya warna di dunia ini. Seluruh tulang dan otot tubuh mengalami perubahan. Seolah-olah akan meledak dan mati kapan saja. Kulit perlahan berubah menjadi pucat. Permukaan muncul tengkorak putih pekat. Lengan yang putus juga tumbuh kembali. Akhirnya terbentuk monster yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh baju zirah tulang putih. Mata hitam aslinya juga digantikan oleh api biru. Kemudian muncul ledakan energi yang sangat kuat. Dalam sekejap menyebar ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, semua orang terbangun di kota menatap satu tempat dengan ketakutan. Energi ini membuat mereka merinding. Karena ini adalah energi milik binatang. Dan tingkat energi ini ternyata adalah tingkat jurang, abis. Mulai sekarang, aku akan memantau kamu selama 24 jam selama 1 minggu penuh. Pemantauan tanpa henti. Perkenalkan,
Ini pacarku yang baru. Apakah kamu tumbuh lebih tinggi? Jangan-jangan akan bermutasi. Wah, masakanmu sangat enak. Kamu lari cepat. Aku akan menahannya. Aku ingin makan sekali lagi. Masakanmu. Semua masa lalu terlintas dalam pikiran. Aku berusaha memeluknya erat-erat saat dia semakin kehilangan kehangatan. Tapi tulang dan daging yang terus-menerus menyusun ulang tubuhku. Sakit hingga aku harus melepaskannya. Saat ini, amarah dan ketidakpuasan yang terpendam meledak dalam sekejap. Sejurus kemudian semuanya di sekeliling berubah menjadi hitam putih. Dan monster yang menyebabkan semua ini tertawa sinis. Dalam sekejap muncul tepat di hadapanku. Tapi hal yang kuharapkan tidak terjadi. Sebuah tangan putih menahan serangannya. Tubuh yang sebelumnya lemah lenyap. Menggantikan itu adalah makhluk mirip manusia yang seluruh tubuhnya dibalut baju zirah tulang. Ini membuat monster yang penuh kesombongan jatuh ke dalam ketakutan. Karena ia sudah merasakan nafas kematian. Detik berikutnya, aku mengayunkan pukulan dengan segenap tenaga. Kekuatan yang mengerikan, disertai suara robek udara menyerang monster. Energi kuat menyebar seketika. Tempat monster tadi hanya tersisa debu dan asap yang memenuhi langit. Dan sebuah kristal abu-abu melayang di udara. Kristal itu tampaknya tidak dapat menahan gelombang sisa serangan. Hancur berkeping-keping. Arus abu-abu yang tak terhitung masuk ke dalam tubuhku. Sementara tulang ekorku mulai tumbuh dengan liar. Setelah melakukan semua itu, aku berjalan dengan berat menuju sisi Limuan. Menyentuh wajahnya dengan lembut. Lalu mengeluarkan sebuah kristal hijau dari dalam tubuhku. Meletakkannya di dadanya. Kristal itu segera terserap habis. Kemudian aku perlahan menggendong jasadnya. Perlahan keluar dari gang gelap ini. Namun saat keluar dari gang itu sejenak, seorang pria berbaju denim menodongkan pistol ke kepala saya. Semua adalah makhluk jurang. Benar-benar keberuntungan besar. Namun saat pria itu melihat Limuan yang saya gendong, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Tangannya juga tak berhenti gemetar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yang membunuh gadis ini? Saya tidak menjawab. Hanya diam memandangnya yang ada di pelukan. Beberapa detik kemudian mengangkat kepala. Dia belum mati. Mendengar itu pria itu melihat Limuan yang tadinya sudah tak bernyawa. Dada wanita itu perlahan mulai berdenyut kembali. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Saat itu saya benar-benar mulai tidak kuat lagi. Berusaha mengangkat kepala. Aku tidak akan membiarkannya mati. Setelah berkata begitu, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia jatuh. Dalam keadaan setengah sadar, aku kembali masuk ke dalam mimpi yang telah berulang selama 15 tahun. Tiba-tiba pintu di belakang perlahan terbuka. Yang terlihat adalah sebuah area kantor. Banyak meja kantor tersusun rapi. Melewati itu, aku sampai di depan sebuah pintu lain. Dengan dorongan ringan, pintu itu terbuka. Yang tampak adalah kegelapan. Di udara tercium bau jamur yang menusuk. Pada saat yang sama, lilin di sepanjang jalan dinyalakan satu persatu. Di ujung jalan, sepertinya ada sesuatu yang mengeluarkan suara. Aku mengikuti suara itu. Lewat dari satu penjara besar ke penjara besar lainnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu di sini yang tidak bisa aku mengerti. Dan makhluk-makhluk itu juga sedang memperhatikanku. Aku hanya bisa memilih untuk mengabaikannya. Dengan keberanian, aku terus melangkah maju. Tak lama muncul sebuah pintu yang penuh dengan ukiran tulisan. Setelah membaca, aku menemukan bahwa di balik pintu itu terkunci sebuah jurang bernama Baihai. Dan spesies, milik jenis reseptor khusus, dapat berkembang melalui menelan inti. Menatap gerbang di depan, seolah memanggil dirinya sendiri. Mengambil napas dalam. Gerbang berat perlahan terbuka. Dalam kegelapan, sebuah monster yang seluruh tubuhnya tertutup tulang berdiri tegak di sana. Detik berikutnya muncul hitung mundur aneh di depan. Sekaligus sebuah kertas putih meluncur di udara. Saat menyentuhnya, teks yang padat terbang dari segala arah. Dalam sekejap memenuhi seluruh kertas. Sekaligus sebuah suara terdengar. Ketika Anda melihat surat ini, maafkan kami. Kami tidak bisa menyambut Anda secara langsung. Sekarang hanya tersisa narapidana nomor 1. Meskipun begitu terdengar tidak tepat, tapi saya tetap berharap Baikai bisa menjadi hadiah yang kami berikan untuk Anda. Tentu saya juga yakin Anda adalah orang yang selama ini Baikai tunggu dengan penuh harap. Anda harus melewati ujian.
Membawa kembali semua narapidana yang melarikan diri. Saat Anda selesai membaca surat ini, hitung mundur hari kiamat juga akan segera dimulai. Kami menunggu kembalinya Anda. Yang terhormat kepala penjara tercinta. Seiring suara menghilang, angka pada hitung mundur mulai bergerak. Namun pada saat itu juga, terdengar tangisan seorang wanita. Membuat saya terpaksa terbangun dari mimpi. Membuka mata dan menemukan Lim Wuan sedang menatap saya dengan wajah penuh air mata. Ketika melihat saya terbangun, tatapannya langsung kembali cerah. Segera menghapus air matanya. Kamu sudah bangun. Sungguh, itu sangat menyenangkan. Belum sempat saya menjawab, dia sudah melanjutkan. Tadi malam adalah kelalaianku. Aku yang tidak melindungi dengan baik. Setengah kalimat lalu aku memeluknya dalam pelukan. Saat ini di hatiku ada banyak hal yang ingin kukatakan. Namun untuk sesaat aku tidak bisa mengucapkannya. Dan Lim Wuan juga tidak melakukan apapun. Hanya diam-diam dipeluk seperti itu. Dalam waktu yang cukup lama, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Pelan-pelan melepaskan Lim Wuan. Baru kusadari sang iblis kecil yang sering menggodaku ternyata wajahnya memerah. Saat itu Lim Wuan menatapku sambil berkedip. Jawablah aku dengan serius. Apakah aku sudah mati tadi malam? Untuk pertanyaan itu aku tidak bisa menjawab. Karena sampai sekarang aku sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat aku bicara. Pintu kamar terbuka didorong. Kau bangun cepat juga ya. Lalu dengan wajah pucat menatap Lin Wuan di sebelah. Dia kan belum mati. Apakah perlu berjaga semalam di samping tempat tidurnya? Sungguh benar pepatah anak perempuan tidak boleh ditahan. Dalam percakapan berikutnya terungkap. Rumah kecil tua di depan ini adalah tempat di mana Lim Wuan dan gurunya Qin Feng telah tinggal selama 15 tahun. Tak lama kemudian Lim Wuan disuruh keluar oleh Qin Feng. Namun saat Lim Wuan baru saja pergi, senyum di wajah Qin Feng menghilang. Nak, kau sebaiknya jelaskan apa sebenarnya kamu ini. Menghadapi pertanyaannya, aku merasa tak berdaya. Aku memang tidak tahu. Aku bahkan berharap kau yang bisa menjelaskannya untukku. Bagaimanapun juga kau adalah sang penyadaran. Ini benar-benar aneh sekali. Kalau bukan karena melihat sendiri, aku juga tidak akan percaya hanya hal sial semacam ini. Apa benar kau ini seekor binatang? Mendengar itu aku langsung marah. Meskipun kontaknya tidak banyak, tapi tadi malam aku benar-benar melihat tangan itu dengan mataku sendiri. Apa mungkin aku adalah jenis monster itu? Tidak benar. Meskipun tadi malam kau memang terlihat kurus begitu, tapi setelah berubah kembali menjadi manusia, di tubuhmu tidak ada lagi aroma binatang. Itulah yang membuatku bingung. Lalu dia dengan cepat mengambil beberapa hisapan dari rokok di tangannya. Tiba-tiba seolah teringat sesuatu. Bisakah kamu mengendalikan kekuatan itu? Coba berubah sekarang. Aku ingin melihat kata-katamu. Aku merasa dia agak memaksakan. Tiba-tiba abu rokok Qin Feng jatuh di pangkal celanaku. Membuatku langsung kaget dan menggigil. Qin Feng masih bingung. Kau sebenarnya makan apa sih? Setelah berkata begitu dia terdiam. Karena aku yang tadinya berdiri, telah berubah menjadi monster yang seluruh tubuhnya tertutup tulang putih. Lantai juga retak karena tidak kuat menahan beban. Berhenti, cepat matikan kekuatan itu. Beberapa menit kemudian, Qin Feng mengernyit sambil mondar-mandir di dalam ruangan. Kondisi kamu tidak terlalu menguntungkan ya. Kegaduhan semalam pasti menarik perhatian banyak organisasi. Seharusnya aku melaporkannya. Tapi aku belum pernah lihat orang seperti kamu. Mendengar itu aku punya ide nekat. Kalau tidak bisa menghindar, apakah Paman Qin bisa mengenalkan aku masuk sekolah? Pekerjaan. Orang-orang bilang aku adalah seorang yang terbangun dengan kemampuan generasi. Qin Feng terdiam sejenak. Tapi aku punya satu alasan untuk tidak menjualmu ke organisasi. Demi muridmu. Karena aku merasa jika aku mati, dia juga tidak akan bisa hidup. Setelah lama, Qin Feng tersenyum. Kamu anak nakal memang tidak jujur. Kata-kata itu membuatku sedikit merasa bersalah. Memang bagaimanapun juga, ini memang termasuk kejahatan iblis. Tapi aku tak punya pilihan lain. Lim Wuan juga tidak punya. Tidak lama kemudian Qin Feng tampak sudah mengerti. Hehe, hanya untuk seorang gadis yang diselamatkan. Seumur hidupku aku belum pernah sebegitu pasifnya. 2 jam kemudian, aku mengikuti Qin Feng keluar rumah. Berjalan di jalanan, angin sejuk bertiup. Membuatku merasa sangat nyaman.
Tapi saat itu juga, seseorang memanggilku dari belakang. Ketika menoleh, kutemukan orang itu adalah Liu Ruyan. Oh, kamu ya? Ada apa? Saat Liu Ruyan melihatku, dia terdiam. Karena dia menyadari hanya dalam sehari, pria di depannya berubah lagi. Dia yang awalnya ingin menuntut tiba-tiba mulai tergagap. Saat itulah, Qin Feng di sebelahnya membuka mulutnya. Wah, siapa nih wanita cantik ini? Kamu buat adiknya marah. Lalu bilang ke kakaknya. Kakaknya akan memukulnya untukmu. Tepat ketika Liu Ruyan ingin berkata. Untuk bicara berdua saja. Terdengar suara pengereman dari belakang. Sebuah mobil sport berhenti di pinggir jalan. Seorang pria maju dan memeluk Liu Ruyan. Kenapa kamu tidak menungguku di pinggir jalan? Sementara Liu Ruyan dengan lembut mendorong Zhou Qing. Sepertinya tidak ingin aku melihat dia mesra dengan Zhou Qing. Kak Zhou, aku belum setuju untuk. Tetapi Zhou Qing terlihat tidak peduli. Melangkah maju tersenyum melihatku. Sue Dia. Beberapa hari tidak bertemu, perubahannya cukup besar ya. Lalu mengeluarkan sebuah kartu bank. Ini 500.000, jangan pergi. Ruyan mengerti tidak. Belum saya buka mulut. Qin Feng langsung mengambilnya. Senyumnya di wajah lebih sulit ditahan dari Aka. Anak muda, cepat ucapkan terima kasih pada orang yang berjasa. Paman Qin. Aku ini tidak bisa ya. Kalau aku uang tidak cari. Orang brengsek seperti ini bodoh, uangnya banyak dan ceroboh. Anak bangsawan, melempar uang padamu. Mana mungkin tidak mau. Aku langsung tertawa terbahak pada ucapan Qin Feng. Sebaliknya, wajah Zhou Qin menjadi sangat marah dan mencari sesuatu. Kau mencari mati. Liu Ruyan melihat situasi dan mengingatkan Ge Chou. Tempat ini ramai. Jangan gegabah. Zhou Qing mendengar perkataan itu dan mendengus dingin. Dengan tatapan tajam kepadaku. Tunggu saja aku. Kamu sudah tamat. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Dasar anak kecil nakal. Petugas, hati-hati di jalan. Uang ini terlalu mudah didapat ya. Sambil bicara, dia menyerahkan kartu kepadaku. Aku akan menyimpan untukmu. Anggap saja ini hadiah sambutan untuk bergabung dalam organisasi. 1 jam kemudian, akhirnya sampai di tujuan. Saat melihat gedung kecil yang tua di depan mata, aku terdiam, karena Qin Feng bilang, ini adalah markas besar mereka. Ternyata lubang kelelawar berteknologi tinggi yang aku bayangkan cuma ada di film saja. Beberapa menit berlalu, seorang pria berusia 30-an keluar. Qin Feng tersenyum menyambutnya. Aduh, ini dia yang aku ceritakan padamu. Anak itu. Pria yang dijuluki Lao Du. Wajahnya tampak dingin dan serius. Aku merasa sakit perut. Wakil ketua dari Sun Yeren. Tepat saat itu, Qin Feng diam-diam berkata di telinganya. Baru saja dia menyumbang 500.000 untuk kita. Mendengar itu, Lao Du segera terlihat lebih bersemangat. Mengulurkan kedua tangan. Senang bertemu denganmu. Lao Qin memberitahuku. Kamu adalah seorang awakener dari sistem generasi. Aku mengangguk. Ya, setelah jantungku dicabut oleh yang terinfeksi, tubuhku mulai menunjukkan fenomena generasi. Setelah beberapa pertanyaan, Du Zitong kembali mengulurkan tangan. Selamat datang bergabung dengan penjaga malam. Saat itu pintu besar di kejauhan terbuka. Li Muan berlari ke arahku dengan pipi yang agak memerah. Lao Qin, kenapa kalian tidak menungguku? Lao Du, aku sudah bilang gadis ini sedang jatuh cinta. Aku bawa orangnya pergi. Nanti dia akan mengejar. Omong kosong. Wajah Li Muan menjadi semakin merah. Menunduk sambil mengerucutkan bibir kecilnya. Sekarang masih dalam masa pengawasan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Pengawasan apaan? Anak ini sudah menjadi bagian dari kita. Aduh, dia sudah bergabung dengan kita. Mata Li Muan bersinar cerah. Melihat penuh harap sampai perut sakit. Ya, aku sudah menyerahkan datanya ke asosiasi. Hari ini tidak ada masalah. Kamu dulu yang kembali dengan dia. Mendengar itu, Li Muan dengan gembira menarik saya menuju pintu keluar. Dan setelah aku pergi, di kantor penjaga malam, Lao Qin, bukankah itu Xian Fengji semalam yang kamu bunuh? Qin Feng diam tanpa menjawab. Karena cara bertarung saat inspeksi di lokasi bukan gayamu. Meskipun atasannya tidak meminta menyerahkan inti. Tapi saya bisa menganggap inti itu ada padamu. Qin Feng tertawa kering. Anak perempuan sudah besar.
Banyak tempat yang perlu menggunakan uang. Qin Feng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula inti itu sudah diserap anak nakal itu. Lao Du memperbaiki kacamatanya. Menghela napas. Jangan sampai terulang lagi. Hehehe. Lao Du. Aku sudah tahu kau memang orang baik. Qin Feng selesai bicara lalu berbalik ingin pergi. Tunggu dulu. Lao Qin kemarin mendeteksi sebuah bendera lubang dalam. Dan lokasinya tepat di dekat tempat kau membunuh tingkat pelopor. Aku ingin tanya padamu. Apakah kau pernah melihat simpul lubang dalam itu? Qin Feng terdiam sejenak. Lalu tertawa bodoh sambil menatap Lao Du. Jangan bercanda. Kalau aku ketemu benda itu. Terdiam lagi. Suasana hening. Lao Du mengerutkan kening. Baiklah. Tapi Lao Qin, kau ingat. Jika terjadi sesuatu, kau harus memberitahuku. Kau harus percaya padaku. Qin Feng melihat ekspresi serius Lao Du. Bingung beberapa lama. Lalu tersenyum mengangguk dan pergi. Dan Lao Du mengamati kepergian Qin Feng. Mengambil ponsel dan merenung lama. Akhirnya tetap menelepon seseorang. Selama bertahun-tahun, dalam pikiranku selalu ada seorang narapidana di sebuah penjara. Terus-menerus melarikan diri dari sana. Sampai sekarang hanya tersisa satu makhluk menutupi tubuhnya dengan tulang putih. Rakus menunggu sesuatu dengan penuh kesabaran. Dan sebuah kecelakaan tampaknya membuatku memiliki kemampuannya. Barulah membuat dia dalam hidupku bangkit kembali dari kematian. Karena penyebaran aura saat menggunakan kemampuan. Membuatku menjadi incaran banyak organisasi orang yang terbangun. Untuk tidak membiarkan identitasku terbongkar. Aku memilih bergabung dengan para penjaga malam tempat dia berada. Pada saat yang sama aku juga mengetahui bahwa dunia ini memiliki banyak keberadaan yang tak diketahui. Keluar dari markas besar para penjaga malam. Aku menundukkan kepala dan berpikir. Berbagai kejadian aneh yang muncul belakangan ini. Penginfeksi yang berubah menjadi manusia. Binatang yang melintasi retakan ruang. Dan juga hitungan mundur yang aneh itu. Bahkan suara yang terus memanggilku di dalam kepala. Semua itu semua. Seolah-olah semuanya memiliki hubungan tertentu denganku. Tiba-tiba Li Muan yang berjalan di depan tersenyum memandangku. Tutup matamu. Aku akan memberimu sebuah hadiah. Melihat penampilannya yang imut. Aku gugup dan menutup kedua mataku. Dalam kabur, kurasa dia semakin mendekat. Sepertinya aku mencium aroma tubuhnya yang samar-samar. Hena mendengar suara napas yang agak tegang. Ini membuat jantungku berdegup lebih cepat. Apakah ini akan memberiku sebuah ciuman? Tapi detik berikutnya lollipop yang muncul di mulutnya menghancurkan imajinasiku. Membuka mata langsung melihat ekspresi nakal Li Muan. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, dia terus berbicara. Meskipun tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu kamu yang menyelamatkanku. Aku juga tidak akan memaksamu untuk bicara. Pokoknya terima kasih. Setelah berkata begitu dia terus berjalan ke depan. Melihat punggungnya. Aku sadar aku sudah dipermainkan oleh gadis itu lagi. Tapi saat itu aku melihat ekspresi gadis itu agak murung. Kenapa tidak senang? Tidak ada apa-apa. Selamat. Bergabung dengan organisasi. Pengawasan sebelumnya juga hampir selesai. Aku nanti tidak akan pergi ke rumahmu lagi. Mendengar itu aku terdiam. Senyum di wajahku menghilang. Li Muan menundukkan kepalanya sedikit. Dengan kecewa berjalan melewatiku. Dan di saat berikutnya, aku tiba-tiba mengangkat kepala. Dengan ekspresi serius menatapnya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu bilang aku pacarmu di depan banyak orang. Kalau tiba-tiba pergi, aku harus bagaimana menjelaskan? Li Muan sedikit terdiam setelah mendengar itu. Aku tidak tahu kamu. Kamu mau bagaimana? Masalah ini kamu yang buat. Kamu harus bertanggung jawab. Sebenarnya kamu mau aku bertanggung jawab bagaimana? Tidak tahu. Pokoknya kamu harus pulang bersamaku. Li Muan terdiam sejenak. Pipi merah menunduk melihat tanah. Tapi kalau Lao Qin tidak setuju. Suara Qin Feng terdengar di belakang. Jangan pakai aku jadi tameng. Aku malah ingin kamu pergi. Kalau kamu pergi aku tidak perlu tidur di sofa lagi. Li Muan kesal dan langsung menghentak kaki. Lao Qin kamu tidak berperasaan. Semua bajumu yang aku cuci. Hehe setelah kamu pergi aku akan beli mesin cuci. Sebesar ini masih menempel sama aku. Kamu bayi raksasa ya. Kamu cepat bawa dia pergi untukku. Setelah mendengar itu aku memegang tangan Li Muan. Bagaimana pulangnya?
Setelah makan sebentar, Li Muwan mengusap air mata di sudut matanya dengan tangan. Lalu membuat wajah lucu ke Lao Qin yang ada di belakang. Sementara Lao Qin melihat punggung keduanya. Diam-diam tersenyum dengan rasa lega. Begitu saja menyerahkannya kepada bocah baru. Tenang saja. Lao Du entah kapan muncul di samping. Lao Qin tidak bersuara. Hanya menghela napas panjang. Tersenyum menatap matahari terbenam di langit. Menganggur. Aku berjalan pulang sambil membawa barbek yang baru dibeli. Begitu terbayang gadis kecil di rumah meneteskan air liur menunggu. Aku mempercepat langkah. Saat itu jendela mobil di sebelahku dibuka. Liu Ruyan melihat benda di tanganku. Mata menunjukkan ekspresi tidak suka. Naik mobil, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Namun aku melihat orang itu mengabaikan hadiah yang dibawanya. Dan tetap mempercepat langkahnya. Liu Ruyan turun dan mengejarku setelah melihat itu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan agar bisa seperti dulu lagi? Nada bicara Liu Ruyan sedikit tidak mengerti. Mendengar itu aku berhenti melangkah. Menatapnya. Beberapa hal yang hilang memang sudah hilang. Bisakah kamu melepaskan aku sambil melepaskan dirimu sendiri? Jangan muncul di depanku lagi. Melihat pria yang sudah kujaga selama bertahun-tahun di depanku. Sekarang malah terasa sedikit asing. Perasaan kehilangan yang kuat muncul di hatiku. Tolong, jangan seperti ini, baik, meskipun belakangan aku sering dekat dengan kakak Zhou. Tapi bukankah aku sekarang datang mencarimu? Setelah berkata begitu, kamu langsung ingin menggenggam tanganku. Ketika melihat bentuk tubuh yang berbeda dari sebelumnya. Dan bekas tonjolan samar di antara celana. Wajahku langsung memerah. Aku langsung menghindar darimu. Tulikah kamu? Aku sudah bilang. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Liu Ruyan tidak mengerti kenapa pria di depannya begitu marah. Tapi sepertinya masih ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu kamu merasa jengkel karena aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku. Maka itu kamu tidak terima. Tapi kalau kamu minta maaf sekarang, malam ini aku bisa menuruti keinginanmu. Liu Ruyan memandangku dengan sedih. Napasnya agak cepat, seolah menantikan aku melakukan sesuatu yang tidak biasa padanya. Melihat itu aku mengernyitkan kening. Sedang birahi, ya, pergi ke sisi lain. Setelah berkata, berbalik dan pergi. Liu Ruyan memandang punggungku. Hatiku dipenuhi oleh kekosongan yang tak terduga. Setibanya di rumah, aku melihat Li Muwan dengan setengah tubuh terjepit di bawah tempat tidur. Sedangkan setengah tubuh lainnya terus bergoyang-goyang. Pemandangan di depan mataku membuat darahku mendidih. Tapi aku tetap berusaha menenangkan perasaanku. Guru, kamu kerja apa sih? Mendengar itu, Li Muwan sambil berputar berkata, bantu aku turun. Terjepit nih. Biar aku keluar. Aku mencium bau bakaran. Kalau begitu, kamu masih berani ngacak-ngacak barangku lagi nggak? Aku cuma penasaran saja. Aku melangkah maju. Lantas duduk di atas tempat tidur. Permukaan tempat tidur yang sedikit tertekan. Membuat Li Muwan berjuang bangkit. Aku salah. Aku tidak beranilah. Melihat ini aku berniat menangkap kakinya. Menariknya keluar. Tapi tepat saat menyentuh pergelangan kaki, Li Muwan mengeluarkan suara aneh. Langsung ruangan hening seperti jarum jatuh terdengar. Kamu jangan sentuh kakiku. Aku sepertinya mengerti titik sensitif Li Muwan dari sudut pandang. Lalu tanganku bergerak ke atas sedikit. Menangkap pahanya. Kamu ngapain? Jangan manfaatin keadaan ya. Tubuh Li Muwan kembali bergetar. Suaranya jadi agak malu-malu. Bukan itu aku masih bisa pegang kok. Tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Bangkit dan mengangkat kasur. Terlihat Li Muwan berdiri dengan wajah penuh debu. Pipi merah seperti matang sepenuhnya. Dengan terburu-buru berlari keluar dari kamar. Saya akan pergi mandi dulu. Setelah mandi dengan cepat, Li Muwan kembali tenang seperti sebelumnya. Duduk bersama dengan bahagia makan barbek. Dalam obrolan berikutnya diketahui Li Muwan pernah terinfeksi saat kecil. Berkat bantuan kematian roh ia bisa bertahan hidup. Para penyadap memiliki banyak analisis. Misalnya, Ordo Wahyu sebagian besar adalah pengendali mental. Sedangkan kematian roh terdiri dari para penyadap yang khusus pada kematian roh. Dan dia sendiri berada di kelompok penjaga malam yang berjumlah 5 orang. Selain itu ada 1 orang yang bertugas di luar. Dia sendiri belum pernah bertemu. Kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit saat ini.
Kemudian dia memberiku jimat ketenangan yang dibuatnya sendiri. Dan aku bercanda mengatakan itu sebagai tanda cinta. Kata-kata itu membuat wajah gadis itu memerah lagi. 2 jam kemudian tiba waktunya dia tidur lagi. Melihat posisi tidurnya yang anggun, tidak bisa menahan senyum tipis terlukis di bibirku. Kemudian bangkit dan berjalan menuju balkon. Melihat jalan yang sunyi, tiba-tiba ingin mencoba mengendalikan kemampuanku. Menghirup napas dalam-dalam, melompat turun. Permukaan keras tanah terhantam hingga membentuk lubang besar. Ini masih efek setelah aku mengendalikan diri. Kalau membayangkan melepaskan seluruh kekuatanku sekaligus. Baju zirah putih tua langsung menutupi seluruh tubuh. Api biru menari di kedua mataku. Hanya dengan berdiri, tanah di bawahku runtuh lagi. Melompat dengan kuat. Detik berikutnya sudah muncul di atap sebuah gedung. Perasaan ini sungguh luar biasa. Kemudian terus melompat di kota. Sesekali mengeluarkan raungan penuh semangat. Sementara di atap gedung lain, Qin Feng tiba-tiba seperti merasakan sesuatu. Tersenyum sambil memandang ke kejauhan. Bajingan kecil, kamu jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Setelah berkata, dia langsung menghilang di tempat itu. Tentu saja aura yang terpancar juga mengganggu para yang terbangun di kegelapan. Sayangnya aura itu tidak bertahan lama. Segera menghilang tanpa jejak. Saat ini dirinya berubah kembali menjadi manusia. Sedang duduk termenung di pinggir jalan. Qin Feng entah kapan muncul di sampingnya. Kamu benar-benar bikin aku khawatir. Aku masih belum bisa mengontrolnya. Kadang-kadang rasanya bahkan bukan diriku sendiri. Mendengar itu, di mata Qin Feng tidak ada lagi candaan sebelumnya. Melainkan dengan sangat serius berkata, mulai besok, selain sekolah, kamu harus mulai latihan mengendalikan kekuatan bersamaku. Aku mengangguk, dengan mata yang kosong menatap ke kejauhan. Keesokan harinya di sebuah lokasi konstruksi tua yang terbengkalai, Qin Feng melihat di bawah sinar matahari terbenam. Makhluk yang seluruh tubuhnya tertutup tulang putih. Tiba-tiba berdiri diam di sana. Langsung merasa agak bingung. Kamu tidak mungkin dikendalikan, kan? Melangkah maju untuk mengamati dengan seksama. Lalu tiba-tiba menepuk pelipisku dengan keras. Tiba-tiba merasakan pukulan itu. Ekor kamu itu bawaan lahir. Aku tertidur tadi. Kamu bisa tidur hanya dengan berubah wujud, ya. Sungguh luar biasa. Aku agak malu lalu menggaruk kepala. Mungkin karena kekuatan penekanan itu sedikit melelahkan. Tanpa sadar aku tertidur. Tapi dibandingkan tubuh, ekor sepertinya lebih mudah dikendalikan. Qin Feng penasaran lalu mendekat untuk memeriksa. Tidak. Ekor itu tumbuh dari inti makhluk yang aku telan sebelumnya. Wajah Qin Feng berubah. Karena dalam ingatan Qin Feng, pernah muncul seekor binatang hitam saat gelombang binatang, yang juga memiliki kemampuan menelan sesama untuk berevolusi. Dan saat itu jika bukan karena beberapa orang tua itu turun tangan, mengusirnya kembali ke retakan, mungkin saat ini manusia sudah tidak ada lagi. Dan binatang tanpa nama itu juga disebut sebagai pembinasaan dunia. Melihat ekspresi seriusnya, aku sedikit penasaran dan bertanya, berapa kali manusia telah mengalami gelombang binatang? Dan berapa kali berhasil mengalahkannya? Kata-kata Qin Feng sepertinya tenggelam dalam ingatan. Kita tidak pernah benar-benar mengalahkan gelombang binatang. Dalam sejarah, setiap kali gelombang binatang terjadi, mereka akan mundur ke retakan ruang, untuk menunggu serangan berikutnya. Lalu melihatku dengan sedikit serius. Jika kamu benar-benar seekor binatang, apakah kamu akan membantu manusia melawan gelombang binatang? Pagi-pagi aku sedang mengontrol kekuatan. Dengan hati-hati menggosok gigi pintu. Tiba-tiba didorong oleh Li Muan yang berantakan rambutnya. Oh, setiap pagi selalu sebegitu lambat. Sungguh menyebalkan. Cepat keluar. Aku mau mandi. Bukankah hari ini bukan akhir pekan? Kenapa kamu bangun secepat ini? Sejak dia pindah masuk, aku hanya bisa tidur di sofa. Li Muan bilang tidak masalah. Tidur bersama juga tidak apa-apa. Tapi begitu memikirkan posisi tidurnya yang anggun, aku tetap menolak. Lagi pula gadis itu ngomong dalam tidur tengah malam. Aku bisa mendengarnya dari ruang tamu di tengah malam. Rasanya sangat menyeramkan. Bukankah kau bilang akan pergi menonton film hari ini? Li Muan sambil berkata, mulai melepas pakaian. Kenapa kamu tidak membiarkanku keluar dulu? Setelah berkata begitu, dia mengomel dan keluar dari kamar mandi. Setengah jam kemudian, di dalam bioskop,
Li Muan takut sambil merangkul lenganku. Dengan gugup menutup matanya dengan satu tangan. Hanya menyisakan celah kecil. Melihat ekspresi gadis itu sekarang. Aku tersenyum puas. Karena aku sudah tahu dia seperti itu. Jadi aku membeli 2 tiket film horor. Lalu pelan-pelan berbisik di telinganya. Aku mau ke kamar mandi sebentar. Kamu mau ikut aku? Mendengar itu, Li Muan memegang lenganku lebih erat. Kenapa aku harus ikut kamu? Kamu sudah sebesar ini. Melihat itu, aku langsung berdiri dan pergi. Dan di belakang Li Muan yang panik ikut keluar bersama saya dari ruang pemutaran. Saat saya masuk ke kamar mandi, Li Muan mengambil ponsel. Ternyata tidak ada sinyal. Koridor yang sunyi juga menjadi lebih tenang. Sebuah perasaan gelisah membesar tak terbatas di dalam hati Li Muan. Tiba-tiba angin dingin bertiup. Li Muan langsung merasakan kedinginan. Kamu sudah selesai belum? Dia dengan hati-hati berjalan ke pintu toilet pria. Memanggil. Namun yang menjawab hanyalah suara angin. Saat ini keadaannya persis sama dengan yang ada di film tadi. Kebetulan saat itu dia juga merasakan dorongan ingin buang air kecil. Awalnya ingin mencari saya di toilet pria. Tapi setelah ragu-ragu beberapa kali, akhirnya berlari ke toilet wanita. Dengan hati-hati masuk ke bilik. Berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Tiba-tiba suara aneh tadi kembali terdengar. Saat itu juga bayangan hitam melintas. Membuatnya sampai berhenti bernapas. Anehnya, menghadapi yang terinfeksi, dia membunuh dengan tegas. Tapi menghadapi hantu dan binatang menakutkan sampai mati ketakutan. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Nona, sudah sembuh belum? Suara tiba-tiba ini membuatnya menggigil. Bolehkah saya membersihkan kamar mandi? Suara di luar pintu jelas menjadi lebih ramah. Membuka pintu dan menemukan seorang nenek bungkuk sedang memegang pel. Emosi Li Muan sedikit mereda. Baiklah. Saya sudah sembuh. Segera berjalan ke wastafel. Tapi tadi benar-benar hampir menangis. Kalau tetangga sebelah sampai mendengar. Ini benar-benar memalukan. Nona, kamu sangat cantik. Andai aku bisa sepertimu. Dulu waktu muda aku juga cantik. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Nenek itu sambil mengepel sambil bicara. Emosinya perlahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang salah. Li Muan melihat melalui cermin. Ternyata menemukan bahwa nenek itu sedang memancarkan aura hitam. Detik berikutnya, nenek itu berubah menjadi monster yang mengerikan. Kalian wanita cantik semua pantas mati. Sambil berkata membuka mulut lebar-lebar. Menggigit kepala Li Muan.